pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam saat teduh. Biarlah sebuah lagu Mendengar Suaramu akan kita pujikan bersama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Minggu 8 Mei 2022 dengan tema Jadilah Domba yang Mendengar Suara Gembala. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30 yang akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Kau sungguh mengasihi kami, memberkati, menuntun, melindungi, dan menyertai selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu itu. Dan pagi hari ini kembali kami bersama-sama untuk boleh mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu
Biarlah Tuhan menolong supaya kami mengerti pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada cerita seorang ibu menunggu kedatangan kereta api yang akan menuju ke kotanya. Sambil menunggu, ia mendengar musik dari handphone. Agar bisa mendengar musik sekaligus juga mendengar pengumuman kedatangan kereta api, maka ia hanya memasang earphone di telinga yang satu saja. Tapi ketika kereta api datang, ia tidak terlalu jelas mendengar pengumuman tentang jurusan kereta api tersebut. Dia mengira kereta api tersebut menuju ke kotanya. Maka ia bergegas naik, namun ternyata kereta tersebut menuju ke kota lain. Ibu tersebut salah naik kereta karena tidak jelas mendengar pengumuman. Karena satu telinganya dipakai untuk mendengar musik dan yang satu untuk mendengar pengumuman. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ini hanya cerita sederhana, namun berdampak fatal. Bacaan hari ini tentang orang Yahudi menolak Yesus karena tidak percaya. Mengapa? Hari Raya Pentahbisan Bait Allah adalah memperingati pembangunan kembali Bait Allah setelah pembuangan ke Babel. Seperti biasa, Yesus datang ke Bait Allah untuk berkhotbah dan mengajar. Karena saat itu bertepatan dengan perayaan peringatan pembangunan kembali Bait Allah, maka banyak orang datang dan mendengar pengajaran Yesus. Selama pelayanannya, Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajar, tapi juga melakukan berbagai mukjizat atau hal-hal yang bersifat adikodrati. Itu sebabnya orang-orang Yahudi bingung dan berpikir bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi karena Yesus tidak menyebutkan dirinya Mesias, maka orang-orang Yahudi merasa Yesus membiarkan mereka hidup dalam kebimbangan. Hal itu berangkat dari ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Jika saja mereka percaya walaupun Yesus tidak menyebutkan dirinya Mesias, namun dengan melihat apa yang Yesus perbuat, maka itu sudah cukup untuk mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Gambaran tentang domba-domba yang mendengar suara gembalanya adalah Yesus menegaskan bahwa Mesias yang menyelamatkan. Maka agar dapat mengalami keselamatan, mereka harus fokus mendengar
dan percaya kepada Yesus, tidak mudah terpengaruh suara-suara lain yang membingungkan, karena hanya dalam Yesus saja ada jaminan dan kepastian keselamatan. Mari kita merenungkannya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan menjadi domba yang fokus mendengar suaranya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki jaminan kepastian keselamatan di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu fokus mendengar suara-Mu di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita fokuskan pendengaran kita pada suara Kristus agar kita tidak terpengaruh oleh suara-suara lain yang bisa membuat kita bimbang atau kita tidak secara fokus mendengar suaranya. Biarlah Tuhan menolong, menuntun kita untuk kita masing-masing boleh mendengar suara Tuhan di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati. Amin.